Di sini saya, Jessica, akan menjelaskan tentang definisi dari cybercrime. Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Tindakan tersebut tentunya melanggar hukum, sebab dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dasar hukum pada hacking. Dasar hukum pada hacking terdapat dalam pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ancaman pada hacking yang pertama ada denial of service, di mana serangan ini merupakan serangan terhadap server website. Jika website terkena serangan ini, maka pengunjung tidak dapat mengunjungi akses website tersebut. Lalu yang kedua ada man of the middle. Serangan ini membuat hacker berada di jalur komunikasi antara website dengan server. Hacker jadi mengetahui semua informasi dari transfer data yang terjadi antara website dengan server. Yang ketiga ada malware. Serangan ini merupakan serangan yang masuk ke dalam sistem aplikasi maupun website melalui file aplikasi maupun website yang sedang dibuka. Yang keempat ada drive-by attack. Serangan ini sebenarnya masih berkaitan dengan serangan malware, di mana serangan ini merupakan metode yang biasa digunakan untuk melancarkan aksi serangan dari malware. Yang kelima ada cross-site scripting. Serangan ini memanfaatkan website dengan tingkat keamanan lemah sebagai sarana untuk mendapatkan data pengunjung. Di mana dalam serangan ini hacker memasukkan data script menggunakan malicious JavaScript ke dalam website. Jika pengunjung mengunjungi website tersebut, data seperti username dan password serta data-data lainnya akan ditransfer ke hacker. Selanjutnya ada SQL injection. Serangan ini merupakan serangan yang menyerang database server untuk mencuri informasi username dan password, mengubah database, dan memasukkan konten berbahaya. Yang ketujuh ada phishing. Phishing merupakan pencurian data oleh hacker dengan cara mengelabui korbannya. Jadi, tanpa disadari, korban telah menyerahkan datanya begitu saja secara sukarela. Data yang dicuri mulai dari data pribadi, data akun, hingga data finansial. Yang terakhir ada credential reuse adalah saat hacker berusaha masuk ke akun-akun seseorang lain setelah mendapatkan satu username dan password. Biasanya orang tersebut memasukkan username dan password yang sama di dalam beberapa kepentingan. Alhasil, semua akun bisa dibobol hanya dalam satu password dan username saja. Cara menghindari hacking atau hacker adalah yang pertama, jangan membagikan data pribadi kamu sembarangan. Yang kedua, gunakan VPN. Yang ketiga, gunakan password secara kompleks. Yang keempat, gunakan jawaban pertanyaan keamanan palsu. Yang kelima, jangan gunakan password yang sama pada semua akun. Dan yang terakhir, aktifkan full disk encryption. Berikut ini adalah cara-cara untuk mencegah atau menangani kejahatan cyber. Yang pertama, ada melindungi gadget, komputer, serta perangkat lain yang digunakan. Yang kedua, jangan menggunakan software bajakan. Yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Yang keempat, menggunakan data encryption. Yang kelima, selalu memiliki sikap waspada. Yang keenam, selalu periksa data bank serta data kartu kredit secara teratur. Yang berikutnya, mengganti kata sandi. Kedelapan, rutin membackup data-data yang ada. Yang kesembilan, hindari membagikan informasi pribadi secara sembarang. Yang kesepuluh, abaikan lampiran-lampiran surat elektronik atau URL yang teridentifikasi mencurigakan. Yang terakhir adalah laporkan ke pihak yang berwenang.